Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan atau kajian kita. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengingatkan tentang makar Yahudi agar kita memiliki kewaspadaan. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, seorang mukmin itu memiliki sifat kehati-hatian. Disebutkan dalam hadis, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak sepantasnya untuk tersengat hewan yang berbisa di satu lubang yang sama. Nah, tahu di lubang itu ada hewan yang berbisa, kemudian dia memasukkan tangannya, sebelumnya tidak tahu, kemudian disengat. Kalau sudah tahu ada hewan berbisa, dia tidak akan mengulanginya. Semestinya demikian orang yang berakal. Dan seorang mukmin, ya, itu memiliki sifat itu, hazar. Apalagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang-orang yang beriman dididik untuk mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang kita percayai bukan Nabi, bukan Rasul, itu saja kita akan percaya ketika dia memberikan peringatan. Contoh, kita akan melewati sebuah jalan, ada orang yang kita percaya kepadanya, Mas, jangan lewat sini. Loh, kenapa? Ini jalan rusak, di situ ada jembatan patah macam-macam. Ya. Tapi kita percaya pada orang tadi. Mesti kita akan meninggalkan jalan itu, kita cari jalan yang lain. Karena kita percaya atas peringatan dari orang tadi. Lalu bagaimana jika peringatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Peringatan itu datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin lebih-lebih lagi
Tidak ada sedikit pun keraguan atas apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Nah, di antara yang Allah peringatkan atas kita semuanya adalah tentang adanya makar al-Yahud wan Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi tidak pernah akan ridha. Demikian pula orang Nasrani tidak pernah akan ridha kepada kalian sampai kalian mau mengikuti mereka. Sampai kalian mau mengikuti millah mereka. Ini kan luar biasa. Peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas langit mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak pernah akan ridha sampai kita mengikuti jalan mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang mukmin tidak akan merasa aman atas makar orang-orang Yahudi, makar orang-orang Nasrani. Bukan berarti kemudian kita tidak bermuamalah baik. Bukan berarti demikian. Islam sudah mengatur segala sesuatu. Baik dengan tetangga, ya. Nah, hatta tetangga kita orang Yahud atau orang Nasrani, dia tetangga, dia punya hak sebagai tetangga. Untuk kita tidak mengganggunya, untuk kita memuliakannya. Naam. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tidak pernah merasa aman dari makar orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, karena mereka tidak pernah akan ridha sampai kita mengikuti milah mereka. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi juga mengabarkan, la tattabi'unna sunana aw sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, atau hadwal kuddati bil kuddah, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan, sungguh kalian, yakni umat ini, akan ada di antara umat ini yang akan mengikuti jejak orang sebelum kalian. Jejak yang tidak baik diikuti. Satu jengkal, satu hasta, pokoknya diikuti. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang liang bot, hewan serupa biawak. Itu kalau dia buat liang itu dalam berliku-liku. Sampai pun kalau mereka masuk ke dalam liang itu, kalian juga akan masuk. La dakhaltumuh. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mereka adalah Yahud dan Nasara?" Nabi mengatakan, "Kalau bukan mereka, siapa lagi?" Ayat yang telah kita baca dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, ya, bagi seorang mukmin akan menumbuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Karena dengan segala cara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani akan menempuh sebab-sebab agar kita mengikuti jalan mereka, dan akan ada umat ini yang mengikuti jejak mereka. Ada yang mengikuti akidah mereka sehingga kufur murtad, waliyadzubillah. Ada yang mengikuti adat istiadat mereka, ada yang mengikuti kebiasaan mereka yang buruk yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Macam-macam. Ya. Jadi mereka akan melakukan segala cara, mereka akan melakukan berbagai macam upaya agar umat ini mengikuti jejak mereka. Kalau bisa murtad, murtad, kufur, kufur. Atau di bawahnya dan di bawahnya. Al-bid'ah wal ma'asi. Naam.
Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di tengah-tengah orang-orang Yahudi ada ghulu, melampaui batas. Di tengah-tengah orang Nasrani juga demikian. Di tengah-tengah umat ini juga ada ghulu, mengikuti jejak mereka. Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dua dalil yang ingin kita sebutkan di awal majelis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam as-sahih yang menunjukkan bahwa ya akan ada di antara umat ini yang mengikuti jejak mereka. Orang-orang Yahud dan orang-orang apa? Nasrani. Dan mereka akan menempuh sebab, menempuh upaya agar kita mengikuti mereka. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, apalagi sejarah membuktikan, sejarah mencatat bahwa mereka memang punya makar. Terus kurang apa lagi? Ayat Al-Quran, hadis Nabi menunjukkan adanya makar mereka. Kemudian sejarah, perjalanan sejarah juga demikian. Maka sudah semestinya itu semuanya menjadikan seorang muslim, seorang mukmin, terlebih ahlu sunnah memiliki mada? Kewaspadaan. Kita lihat sejarah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita awali dengan sejarah makar mereka di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabda min hadza. Kita mulai dari sini. Nah, orang-orang Yahudi itu yakin betul akan diutus Nabi yang terakhir. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Nabi itu adalah dari kalangan Arab. Sampai Allah sebutkan tentang mereka ahlul kitab, ya Yahud wan Nasara. Dengan ilmu yang mereka pelajari, mereka betul-betul mengenal Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu Yahud wan Nasara. Namanya disebut, hatta namanya Nabi alaihi salatu wasallam disebut dalam kitab-kitab sebelumnya, At-Taurah wal Injil. Nah, disebut namanya, disebut sifat-sifatnya, disebut negeri hijrahnya. Coba baca kisahnya siapa? Masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Sampai tanda kenabian yang ada di punggung belakang Nabi alaihi salatu wasallam, baina katifaihi, di antara dua pundak Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam Taurah wal Injil, sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mencari al-haq dan sudah sampai di kota Madinah dan betul-betul yakin ini adalah negeri hijrahnya Nabi yang terakhir, datang Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam sedang bersama dengan para sahabatnya. Salman ingin mengetahui tanda-tanda itu betul atau tidak ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu hari datang Salman membawa apa? Korma. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, ini sedekah. Begitu Nabi mendengar itu sedekah, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, kulu, makanlah. Nabi sendiri tidak menyentuh, karena dalam kitab-kitab sebelumnya ya disebutkan salah satu sifatnya bahwa Nabi yang terakhir tidak memakan sedekah. Memang diharamkan sedekah atas Nabi alaihi salatu wassalam. Langsung Salman, hadhihi wahidah, ini satu. Tapi belum lengkap tanda-tanda yang lain. Keesokan harinya atau waktu berikutnya datang lagi dengan bawa korma. Akadnya beda. Salman mengatakan, hadhihi hadiah, ini hadiah. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui itu hadiah, mendengar akadnya hadiah, beliau ambil, beliau makan, dan beliau persilahkan sahabat yang lain juga makan. Dua. Taib, beliau menerima hadiah. Tinggal satu, ini agak sulit ini satu ini. Tanda kenabian di antara dua pundak Nabi. Belakang ini orang pakai pakaian gimana cara lihatnya? Maksudnya ya ujuk-ujuk saya mau lihat sesuatu kan tak? Ya.
Fa subhanallah yaum minal ayyam, suatu saat datang Salman Al-Farisi, ya. Beliau kayak mencari sesuatu. Fahiman Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi memahami. Maka beliau turunkan pakaian beliau dan kelihatan ada tanda kenabian, langsung masuk Islam, menangis beliau. Dicium Nabi alaihi salatu wasallam. Yakni maksud kita sebutkan kisah ini, ya. Orang-orang ahlul kitab, mereka betul-betul tahu tanda-tanda kenabian, mereka betul-betul mengerti bahwa nabi yang terakhir itu sifat-sifatnya, namanya, semuanya terang, dan mereka betul-betul mengenal nabi yang terakhir sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun subhanallah, ketika mereka mendapatkan kenyataan bahwa nabi yang terakhir itu adalah keturunan Ismail ibn Ibrahim, nah, mereka hasad. Mereka meninggalkan keimanan. Mereka berusaha dan berharap kalau bisa, ya, bahkan menghilangkan nyawa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya subhanallah. Yahudi ada yang seperti itu, membenci Nabi. Ya, maka di tengah umat ini pun ada yang mengikuti jejak mereka itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita menyangka bahwa makarnya Yahudi di zaman Nabi itu karena mereka tidak kenal siapa Nabi. Bukan. Mereka betul-betul tahu dan yakin itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul karena hasad. Silahkan dibaca di dalam sirah bagaimana makar mereka. Ya, padahal ketika Nabi sampai di kota Madinah, ya, sampai di kota Madinah, beliau membuat perjanjian, kesepakatan bunud, ya, kesepakatan dengan orang-orang Yahudi agar mereka juga bisa nyaman, tentram tinggal di mana? Di Madinah. Kurang baik apa syariat ini? Mereka pun hidup berdampingan, hidup damai, nyaman. Ya. Namun ternyata makar demi makar dilakukan. Akhirnya mereka pun ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, akhirnya terusir dari kota Madinah, ya, karena mereka melanggar perjanjian. Saya sebutkan, ya. Nah, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan kemenangan, semestinya kalau melihat sejarah Nabi, bagaimana beliau dulu sendiri di kota Mekah, kemudian Allah semakin berikan kemenangan, kemuliaan, dan sifat-sifat itu betul-betul ada seperti apa yang dibaca dalam Taurat dan Injil, semestinya kan orang-orang Yahudi tambah beriman seharusnya. Tetapi tidak. Di antara salah satu makar yang betul-betul menginginkan wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah ketika beliau di Khaybar, ya, ada seorang wanita imra'ah Yahudiyah, ya, datang dengan membawa apa? Daging masmum yang sudah dikasih apa? Racun. Dan yang paling banyak racunnya itu adalah bagian paha. Dikasih memang yang paling banyak, karena mereka tahu Nabi suka itu. Berarti kan sampai makannya Nabi mereka ngerti. Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabat, ya. Nah, sebagian sahabat sudah ada yang makan, Nabi alaihi salatu wassalam baru mengambil bagian paha itu, ya, dan sudah didekatkan ke mulut beliau, dan ada asar dari racun itu mengenai beliau, ya. Tapi tiba-tiba daging itu berbicara. Daging itu mengatakan bahwa daging itu telah diracun. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk meletakkan makanan-makanan mereka, tidak dilanjutkan. Tapi qadarullah sudah ada yang makan sehingga wafat sebagian sahabat. Dan tidak bisa dimaafkan wanita ini karena sudah ada yang terbunuh, ditegakkan qisas atas wanita ini. Makar luar biasa, ya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik ke belakang. Ini bukan satu-satunya, tapi ini di akhir-akhir ya. Perang Khaybar tahun ke-7. Kita tarik ke belakang ya. Perang Khandaq. Ini kan termasuk di antara perang yang menegangkan ya. Perang yang sangat menegangkan ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika itu masa paceklik ya. Masa paceklik, musim dingin ya, kelaparan ya, kurang makanan. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya pasukan Ahzab. Jumlah mereka tidak sedikit, 10.000 personil. Bukan hanya orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Arab bersatu. Tahu siapa di antara yang membiayai perang itu? Ada seorang tokoh Yahudi yang sesungguhnya dia tentunya terikat dengan perjanjian Nabi alaihi salatu wasallam, pimpinan dan tokoh Yahudi Khaybar. Nah, yang berkunyah Abu Rafi'. Nama lengkapnya Salam bin Abil Huqaiq. Dia yang mempengaruhi orang Yahudi, membiayai orang-orang Mekah, orang-orang Arab, sehingga terkumpullah 10.000 pasukan. Makarnya luar biasa. Dan itu sangat membahayakan keselamatan Nabi alaihi salatu wasallam, keselamatan kaum muslimin di saat-saat genting. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 3.000-an orang. Rijalan wa nisaan, sibyan, anak-anak kecil, atfal. Kalau cara perhitungan matematika tidak mungkin menang. 10.000 lawan berapa? 1.500. Yang lain anak-anak kecil ya. Kondisinya kondisi paceklik, kondisinya musim dingin. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah ya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Silakan baca di dalam sirah. Bagaimana kemudian Allah ya menakdirkan Salman Al-Farisi menyampaikan ide untuk membuat parit. Dibuatlah parit ya. Kerja bakti ya. Nabi alaihi salatu wasallam sampai mengganjal perut beliau dengan batu. Ini menunjukkan ya tingkat kelaparan ketika itu. Diganjal dengan batu. Pemimpin tertinggi, kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan sahabat yang lain? Tega orang-orang Yahud untuk melancarkan makar. Ini sudah, mereka mungkin melihat kesempatan ini, kalau kita manfaatkan, mati semua kaum muslimin, hancur itu negara. Nabi akan meninggal, kaum muslimin, oh sudah, cita-citanya besar mereka orang-orang Yahudi dengan makar tersebut. Tapi subhanallah ya, parit terbuat ya, dalam waktu yang sangat cepat. Allah bantu kaum muslimin ya, dengan Allah mengirim tentaranya, angin topan ketika itu, yang kemudian menghancurkan dan memporak-porandakan tentara Quraisy, tentara Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu, belum masuk Islam. Nah, itu makarnya orang-orang Yahud. Salam ibn Abil Huqaiq. Makanya jangan heran kalau kemudian Allah memerintahkan untuk memberikan hukuman kepada Salam bin Abil Huqaiq ya, dibunuh dengan cara diam-diam. Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ada sahabat yang menawarkan, ya Rasulullah ya, izinkan saya untuk membunuh Salam bin Abil Huqaiq ya.